Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber di Ame Channel dimanapun Anda berada. Kita selalu mengupload konten yang berfaedah, tapi subscribe-nya nggak nambah-nambah. Terima kasih sudah masih bersama di Ame Channel setia ya. Ini mumpung ada medianya, kemarin ada yang bertanya lagi, Mas, bagaimana caranya mengecek pengisian tanpa tanpa aki itu kok saya gas malah turun. Nah, kemarin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, oke. Medianya ada lagi ya, medianya beda lain. Kemarin kan Beat dan Vixen yang sana itu ya, yang punya aku tak pakai review juga buat edukasi. Nah, di sini ada Supra. Nah, oke, kita langsung saja menuju ke medianya. Jangan lupa kopinya diminum ya. Ya, terima kasih. Nah, sebentar mau tak carikan yang sangat terang cahayanya biar kalian semua bisa paham ya. Oke. Jadi di sini motor Supra ya Mas ya. Ini akinya sudah saya lepas. Nah, ini nanti kalau di avometer, kalau kita cek pengisiannya, pasti dia akan turun Mas. Ya, kalau digas pasti dia akan turun. Kalau nggak percaya kita coba saja ya. Kita set pakai yang full DC. Nah, kita ambil ke yang ke yang 20 Duh, nggak enak badan Mas. Kita set kereng yang 20 volt DC ya, kita hidupkan. Nah, oke. Ini karena saya kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, sebentar tak cantolkan saja biar nggak wes kelihatan ya. Nah, gini aja. Oke, kita hidupkan motornya. Loh, kontakin di motornya sudah hidup ya Mas ya. Kita cek terus pasti yang merah ke positif, yang hitam ke negatif ya. Nah, kita cek pengisiannya. Perhatikan dia terbaca pada reng full DC, dia terbaca 3 sampai 4 ya. Kita coba gas Mas ya. Sebentar. Terus gini aja. Ya. Udah pasti ya. Dia cuma terbaca 10 volt. Padahal harusnya untuk mengisi aki dia harus berada di sekitaran 14,5 volt. Iya. Nah, berikutnya kita coba pakai kereng yang AC, volt AC ya. Mana volt AC? Ini yang bawah ya, yang kuning di sini, area sini ya. Volt AC kita cek reng di 20 volt AC. Kita coba cek apakah dia bisa terbaca juga. Maksudnya ini untuk memastikan saja ya Mas ya. Nah, perhatikan dia terbaca ya Mas ya. Dia bisa membaca. Nah, kita coba gas. Sebentar tak fokuskan. Ya. Sama ya Mas ya. Untuk pembacaannya sama ya. Volt AC dia bisa membaca, dan juga volt DC dia juga bisa membaca untuk multimeternya yang seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah kondisi kiprok ini bagus atau tidak, karena gini Mas ya, karena ada kalau tipe Supra ini kan kalau kiproknya kalau akinya nggak terpasang, motor kan masih bisa hidup. Biasanya ini untuk motor-motornya orang-orang yang kerja berat itu loh ya. Terus dia males beli aki, akhirnya dia langsung saja pakai kiprok. Yang penting asalkan
motornya bisa hidup ya. Nah terus nanti gini mas. Nah kasus yang kedua dari pengalaman saya yang sudah ya, ada pasien datang, mas lampu lighting kok mati semua, lampu kepala mati semua. Nah itu yang perlu kita cari, kita ketahui bagaimana kalau kita mengukurnya. Kan kalau lampunya yang tipe Supra seperti ini, yang ikut AC itu ya, yang ikut kiprok, itu kan lampunya. Nah itu kan lampunya itu apa namanya, lampunya itu kan AC kan ya, ikut putaran mesin. Jadi semakin tinggi putaran mesin, maka kalau kiprok tersebut kondisinya rusak, pasti lampu tersebut langsung mati. Kalau kerusakannya itu over voltage, kalau kerusakannya itu down voltage ya, lampunya mendri, nggak terang mas ya. Kalau over voltage, lampu bagian instrumen listrikan itu pasti putus semua. Nah itu yang perlu kita ketahui. Jadi untuk mengeceknya seperti ini mas. Nah kalau ini kan berada pada sistem pengisian ya. Kalau ini berada pada sistem pengisian, maka kita gunakan kapasitor. Nah kalau arusnya AC, bisa langsung pakai ini, pakai ring AC bisa. Tetapi kalau arusnya DC yang outputan dari kiprok, kita harus pakai ini untuk mengetahui berapa tegangan murninya dari kiprok untuk melakukan sistem penerangannya ya. Oke, semoga paham ya mas ya. Semoga paham. Ini kita coba cek dulu yang pengisinya. Kemarin karena ada yang bertanya lagi, ya kita cek. Terpaksa saya buat video lagi ya. Oke, kita cek ini. Yang hitam ke masa, yang merah ke positif. Nah, untuk setting ininya, jangan sampai bersentuhan ya. Kita setting ringnya tetap pada AC yang volt DC ya. Nah kita hidupkan lagi. Oke kita cek. Perhatikan tuh mana, sebentar kok nggak terbaca. Oh ya Allah mas ya, multimeternya ya. Nah putus, kok nggak terbaca. Wes kita ganti saja. Wah ya inilah maksud sulitnya untuk membuat video, kendala di tengah jalan seperti ini ya. Wes kita betulkan lagi, nanti kita pakai multimeter yang satunya. Nah kita pakai yang buat kemarin ya mas ya. Kalau ada yang punya analog nggak apa-apa, sama saja ya mas ya, sama saja, baik analog maupun digital sama saja. Yang penting kalau analog itu tidak bisa digunakan bolak-balik untuk probe-nya. Kalau ini ya ora sombong mas, kalau ini multimeternya multimeter mahal, bisa dicek ya di toko online yang merek ini ya, lumayan mahal daripada yang tadi. Setting ke AC ya mas ya, setting ke DC, ambil 2 angka yang di belakang koma. Kalau seperti digital seperti ini, kita cek pengisiannya. Perhatikan, dia sudah terbaca pada kondisi ini. Tak anu saja ya. Nah, ribet mas kalau nah ini sudah terbaca 11. Nah pada posisi ideal kita baca 11 sampai 12 ya. Kita coba gas, apakah dia mau naik ke sekitaran 13,5 sampai 14. Ya. Dia kalau posisi gas di gas dia terbaca 14 hampir 15-an. Nah itu bisa menandakan bahwasanya kondisi kiproknya itu bagus ya. Yang penting tidak lebih dari 15 volt ya. Kalau masih 15 saya sarankan masih bagus ya, masih boleh lah. Tapi kalau sudah 15,5 15, apalagi kalau digas tambah naik terus 15 sampai 18, wis pasti lampumu pasti, lampu instrumen semuanya pasti putus ya. Nah
Nah itu dulu pengalaman saya yang sudah mas ya, motor datang mati. Nah motor datang mati, kondisi lampunya langsung saya ganti, tanpa mengenali apakah volteknya yang penyebab lampu tersebut mati ya. Ya itulah akhirnya saya rugi ya, padahal kalau membetulkan lampu itu harganya cuma berapa kosannya ya. Nah harga lampunya pun cuma 15.000, kita kan rugi ya, terus resikonya ya. Jadi itulah. Kemudian untuk yang bagaimana kalau mengecek dengan menggunakan yang tipe analog mas. Nah kita coba pakai ini adalah alat kereng aki ya mas ya. Nah ini adalah alat kereng aki yang fungsinya sama seperti voltmeter ya, voltmeter. Nah kalau pakai ini kan ada yang ini saya solasi ya mas ya biar awet. Nah ini pada bagian reng yang warna putih ini kita kan ada charging system itu ya. Nah kita coba tancapkan sama ya, yang merah ke negatif ya, ke positif, yang hitam ke negatif ya. Nah perhatikan di sini, coba kita lihat ya, dia tidak bisa naik pada sistem charging ini mas. Karena kenapa? Ya, tetap di sini tidak ada koplingan kapasitor ya, tidak ada koplingan kapasitor. Perhatikan, nah ini dicapitnya ini loh, tidak ada koplingan kapasitor. Ini avometer analog ya, multimeter analog, voltmeter analog juga tidak bisa membaca. Maka kita coba kopling ya. Tadi tak betulkan dulu dan enak nancepin dulu. Kita coba kopling pakai kapasitor seperti ini. Sudah paham ya, yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Ini aja ya. Nah perhatikan, dia naik toh. Oh enggak gitu ya, dia naik toh, dia naik di angka sekitaran 11 volt. Kita coba gas. Ya ya, dia mau masuk ke reng yang sistem charging ya. Nah itulah ya. Yes, kita matikan. Nah kita pastikan ya, kita lepas dulu, kita sharing dulu ya sebentar. Jadi gini kesimpulannya yang kita buat apa ya. Nah gini aja, belajar dari pengalaman saya yang sudah ya mas ya. Motor konsumen datang dengan keadaan lampu depan mati, lampu lighting mati, lampu speedo mati, pokoknya semua instrumen penerangan yang ada pada motor tersebut mati semua. Dia bilangnya gini, mas lampu depannya mati. Dia cuma bilang lampu depannya saja mati. Secara tidak sengaja pikiran saya itu terikuti untuk mengambil lampu yang baru di etalase, kita pasang lagi. Dan ternyata setelah saya gas, awalnya hidup, posisi idle mesin hidup. Saya gas sedikit, lampunya langsung mati. Rugi ya, rugi. Bisa apa-apa, kita buat pengalaman. Karena pengalaman kita sebagai bengkel itu adalah pengalaman sambil berjalan ya. Nah memang resikonya gitu mas, kalau kita sebagai mekanik ya, kita rugi terus biasa, tapi jangan sering-sering ya. Kita kembali pada sistem tadi, sistem pengisian itu. Kenapa saya gunakan kapasitor? Artinya saya jelaskan lagi ya, kapasitor tersebut bisa memperkecil tegangan ripple yang ada pada sebuah outputan kiprok, karena tidak murni ya mas ya, tidak murni full DC. Sudah kita ketahui. Jadi gini mas, secara ya mas ya, multimeter digitalnya kita itu tidak bisa tidak bisa
membaca sesuatu yang terganggu. Nah, seperti contohnya tadi ya, ini multimeter analognya kita yang tadi itu yang saya gunakan bukan ini ya, tapi sama saja fungsinya, multimeter analog. Nah, kalau digital memang barangkali memang sudah didesain sensitif ya untuk membaca dari hasil keakuratannya ya. Tapi kalau multimeter analog seperti ini, sementara kita bayangkan bisa untuk mengukurnya ya, tapi faktanya yang tadi itu tidak bisa. Multimeter analog pun juga bingung membacanya, padahal kondisi kiprok tersebut kondisinya bagus. Setelah kita kopling tadi ya, hasilnya itu kan bisa ya masuk ke dalam charging system ya. Jadi itulah kenapa hal tersebut itu bisa terjadi, yaitu tadi karena tegangan ripple yang ada pada outputan kiproknya. Nah, biasanya Mas, di sini itu paling banyak umum sekali motor-motor yang tanpa menggunakan aki ya. Tanpa menggunakan aki, tapi motornya itu mesinnya itu bisa hidup. Nah, di sini kebanyakan begitu, tidak menggunakan aki, guys. Yang penting mesinnya bisa hidup dan lampu depannya bisa hidup. Itu tadi ya. Kalau kita tanpa mengetahui dulu apa penyebab lampu-lampu instrumen itu mati, ya kita rugi sendiri ya. Maka itu tadi, kalau lampumeter kita tidak bisa mengukur secara akurat, kita butuhkan saja kapasitor seperti tadi ya. Wes, mungkin sudah cukup ya Mas ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video